Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Para habaib, para kiai yang saya hormati, yang saya cintai, segenap keluarga almarhum min rahmatil hal gayyum Al-Habib Ahmad Ba'ali yang saya hormati, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semuanya sudah melaksanakan puasa Ramadan dan qiyamul lail di malam-malam hari Ramadan. Mudah-mudahan Allah terima. Dan kita masuki alhamdulillah bulan Syawal, kita saling memaafkan, kita saling menghalalkan, mudah-mudahan juga antara dosa sesama kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan insyaallah kita dalam golongan minal aidin wal faizin. Minal aidin mudah-mudahan menjadi orang yang kembali panjang umur, bisa ketemu Ramadan di tahun yang akan datang, bisa ketemu hari raya bulan Syawal di tahun yang akan datang. Minal aidin mudah-mudahan orang-orang yang kembali bersih daripada dosa seperti bayi baru lahir dari rahim ibu. Wal faizin mudah-mudahan menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil di dunia, dicukupi semua kebutuhannya, berhasil di akhirat, selamat dari neraka, masuk ke dalam surga. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa orang yang dinyatakan selamat dari neraka, masuk ke surga, itulah orang yang berhasil. Kemudian kita Masya Allah menghadiri acara haul, ya. Haul daripada seorang yang soleh, orang-orang pilihan daripada umatnya Nabi Muhammad. Kalau kita lihat apa sih yang membedakan antara kita dengan mereka? Apa yang bedakan? Yang bedakan cuma satu. Mereka menjadi orang yang bertakwa, kita menjadi orang yang setengah takwa. Mereka menjadi orang yang bisa menjinakkan nafsu, tapi kita menjadi budak nafsu. Karena itu ya ikhwani, kalau kita ingin jadi seperti orang-orang yang soleh, para aulia Allah, cuma satu resepnya. Ikut ajaran Allah, ikut Nabi Muhammad, dan jangan ngikuti setan dan nafsu. Wa khalifis syaitana wa khalifin nafsa wa syaitana wa'sihima wa inhuma mahhadaka nusha fattahimi wa la tuti' minhuma khasman wa la hakaman fa anta ta'rifu kaidal khasmi wal. Hati-hati, jangan pernah sedikit pun kamu mau patuh diajak sama setan atau diajak sama nafsu. Kalau setan itu Pak, musuh luar yang masuk ke dalam, tapi kalau nafsu ada di tubuh Anda sampai mati. Orang Yahudi, orang Nasoro itu bahaya, tapi bahayanya nggak seberapa. Itu musuh luar. Ibarat ular, kalau ada di luar, kalau ularnya di muka, kepingin selamat sampai mundur ke belakang. Ularnya di belakang, kepingin selamat sampai maju ke depan. Ularnya di sebelah kanan, sampai kepingin selamat geser ke kiri. Ularnya di kiri geser ke kanan. Tapi kalau ularnya dalam tubuh, di dalam kaosnya sampean, di dalam situ, wah itu yang bahaya. Yahudi Nasoro itu bahaya, tapi bahaya yang mudah untuk dihindari. Tapi kalau nafsu itu adalah musuh yang di tubuh sampean. Karena itu Nabi menyatakan ada aduwika nafsuka allati baina jambek. Musuh kamu yang paling bahaya nafsu yang ada di tubuh kamu. Nah, kalau setan itu musuh, bisa masuk ke dalam tubuh kita melalui darah. Inna syaitana yajri min ibni adam majrad dam.
melalui darah. Tapi bisa dibendung dengan cara apa? Puasa. Fadayyigu majariyahu bil ju'i bisom. Kalau kepingin setan nggak leluasa masuk ada di tubuh, yang banyak lapar, artinya yang banyak puasa. Kalau nafsu ini nggak bisa dikeluarkan, nggak bisa Pak untuk dibendung, dijinakkan. Karena setiap manusia ini punya nafsu, setiap manusia ini punya benar-benar nafsu. Nah cuma nafsu itu aslinya inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Nafsu itu ngajak orang berbuat jahat. Ngajak berbuat jahat artinya apa? Meninggalkan ajaran, melakukan yang haram. Itu aslinya nafsu. Kecuali yang dirahmati oleh Allah. Kecuali yang dirahmati oleh Allah. Karena itu kalau nafsu ini nggak dijinakkan, setan itu mudah masuk ke tubuh manusia. Kenapa? Karena semua orang ini tahu setan itu musuh. Setan itu musuh itu semua itu kenal. Setan memperalat nafsu ini untuk menipu manusia, merayu manusia. Karena itu dikatakan la ta'manin nafsa ta'arrafin nafsa la ta'man ghawailaha fan nafsu akhbatu min 70 syaitana. Kamu harus betul-betul kenal bagaimana trik-trik nafsu ini. Jangan pernah aman walaupun kamu ustadz, walaupun kamu ahli ilmu. Jangan pernah merasa aman, karena nafsu itu lebih berbahaya daripada 70 setan. Nafsul ammarah bisu ini kalau dilawan terus, diajak misalnya, ayo main sekak, enggak, tak, buat baca Quran, bangun tidur, ayo ke pos kamling, ngomong-ngomong ngerasani sana ngerasani enggak, dibawa baca Quran misalnya. Kalau nafsu ammarah bisu ini selalu digenjet, berubah nanti menjadi nafsul lawamah. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Ay talumu sahibiha an fi'li syarr au tarkil ma'murat. Nafsul lawamah ini nanti berubah, nafsul ammarah bisu berubah nanti menjadi nafsul lawamah, selalu mengkritik diri kita. Ya Allah, kok saya malas ya belajar, kok saya nggak bisa, nggak qiyamul lail ya, padahal saya bisa qiyamul lail, kok saya kritik selalu dirinya sendiri. Ini sudah meningkat ini. Nafsul ammarah bisu udah menjadi nafsul lawamah. Kalau terus digenjat ini nafsu, kalau digenjat ini nafsu akan menjadi nafsul mulhamah. Nafsul mulhamah. Qad aflaha man zakkaha wa khaba man dasaha. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ketika manusia tadi itu nafsunya dari lawamah menjadi mulhamah. Nafsu mulhamah itu gini, bisa ngenal mana yang bagus, mana nggak bagus. Ini nggak bagus, nggak bagus ini. Ini baik nih. Sehingga ada semangat untuk cari ilmu, dapat ilmu bagus. Ini majlisul khair, ini sholat berjamaah, ini sudah nafsunya dari nafsu jahat menjadi nafsu yang mengkritik diri, menjadi nafsu yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kalau digencat lagi nafsu tadi itu akan berubah lagi menjadi nafsul mutmainnah. Kalau zikir tenang jiwanya, senang. Kalau hadiri majelis asyik.
Kalau ada di masjid iktikaf merasakan nikmat. Kalau baca Quran merasakan nikmat. Nah ini sudah berubah ini. Nafsunya menjadi nafsul mutmainnah. Lebih meningkat lagi akan menjadi nafsun radiyah. Dia menerima apa yang Allah takdirkan. Dapat rezeki kecil, dikit, ya nikmati. Alhamdulillah 20.000 lumayan nih. Bisa nasi goreng sama teh anget. 10.000, alhamdulillah. Pung satu piring. Enak itu, apalagi kalau ditutul dengan garam. Tambah nikmat itu. Terus begitu. Nafsun radiyah. Kalau lebih meningkat lagi, nafsunya menjadi nafsun mardiyah. Nafsu yang merasakan ridhonya Allah. Dia merasa diridhoi sama Tuhannya. Sama dengan anak yang udah dia tadi itu merasa dicintai dan disayang sama orang tuanya. Sehingga nggak pernah susah hidupnya. Kenapa? Tuhannya selalu ridho kepada dia. Tuhannya selalu rahmat sama dia. Kalau sudah begitu, meningkat jadi nafsun kamilah. Loh ini loh. Mereka ini punya jiwa-jiwa yang nafsun kamilah. Mutmainnah menjadi radiyah. Ya ayyuhatun nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kalau sudah begitu, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, menjadi hamba-hamba pilihan Allah dan akhirnya menjadi penghuni surga Allah Subhanahu. Begitu Pak. Karena kalau sudah nafsu ini takluk, nafsu ini udah bisa dijinakkan, maka yang dominan di tubuh manusia itu bukan jasad tapi ruh. Lebih menyerupai malaikat daripada menjadi sosok manusia biasa. Kalau malaikat nggak makan sama sekali, nggak tidur sama sekali. Kita nggak mungkin akan sama dengan malaikat. Tapi mereka tidurnya sedikit udah cukup, makannya dikit udah cukup, sehat, seger. Kenapa? Karena yang dominan bukan nafsu, tapi yang dominan ruh, lebih menyerupai malaikat. Lebih menyerupai malaikat. Karena itu jangan kaget. Kalau tadi kelihatan Habib Ahmad jam 2:30 udah di masjid, keluarnya waktu duha. Waduh. Kalau kita ya memang budak nafsu. Berat. Tapi kalau mereka enggak. Puasa sahur dikit, puasanya bukanya dikit cukup. Kadang-kadang kurma aja sama air cukup. Kenapa? Karena nafsu udah takluk, ruhnya kuat, lebih menyerupai malaikat daripada menjadi sosok manusia biasa. Tapi kalau nafsu ini sudah menguasai manusia, nafsu ini kalau sudah menguasai manusia, dituruti terus, nafsu ini kehidupannya adalah lebih dekat dengan binatang daripada seorang manusia. Sholat nggak mau, walaupun hanya 4 rakaat duhur nggak mau. Puasa bilangnya nggak kuat, padahal kucing aja kalau nggak dikasih makan mulai subuh sampai maghrib kuat. Nafsu lebih menjerat, akhirnya ya syahwat seksual, akhirnya makan minum keloyongan kemana-mana, sama dengan binatang, bahkan adol, lebih jelek daripada binatang. Kenapa? Karena manusia yang jahat itu Pak merugikan, bahaya. Binatang nggak ada bahaya. Gajah itu gede, perutnya besar, makannya banyak, tapi yang dimakan makanannya. Yang dimakan makanannya ya daun, ya buah. Macan itu adalah, serigala itu adalah bahaya, tapi yang dimakan ya makanannya, ya kambing, ya kijang gitu. Tapi perutnya manusia itu kecil, satu piring udah cukup.
tapi yang dimakan duit negara sampai triliunan. Hah? Sampai bangkrut negara. Satu orang korupsi 300 triliun. Satu orang. Ayo. Kenapa? Nafsu lebih bahaya daripada daripada macan yang ganas, serigala yang ganas. Nih, kasih contoh sampean. Sampean bawa duit 50 juta. Ketemu anjing galak, aman, nggak mungkin takut dirapok anjing, ya enggak? Coba sampean ketemu dengan manusia yang lebih jelek daripada binatang dari itu, yang dikuasai sama nafsunya dan setan, bisa dirampok, bisa dibunuh, bisa dibegal. Berarti anjing lebih mulia daripada manusia yang menjadi budak nafsu, saudara. Perempuan jalan ketemu sama dengan sapi kerbau, nggak mungkin takut diperkosa kerbau, diperkosa sapi. Coba ketemu dengan orang yang dia itu adalah budak nafsu, khawatir digoda, khawatir diperkosa, berarti lebih jelek daripada sapi. Karena itu disinilah di antara faedah daripada puasa, yaitu mentaklukkan nafsu. Mentaklukkan nafsu. Pak, sampean kalau menjadi orang berpuasa, siang hari lapar perut, makanan ada, bukan nggak ada makanan, tapi Anda nggak mau turuti. Saya tunda maghrib karena dilarang sama Allah. Kuat Anda, berkat Anda punya niat, saya harus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang hari haus, bukan karena nggak ada air, air ada bisa Anda minum, tapi Anda tunda, nggak boleh. Ini dilarang sama Allah, harus tunggu maghrib. Syahwat lagi naik, istri juga ada di rumah, Anda bisa melakukan, tapi Anda tidak mau. Tinggalkan itu semuanya demi taat kepada Allah. Kita ini berani maksiat di atas dunia, tahan sampai akhir umur untuk sampean bisa senang surga di dalam surga selama-lamanya. Itu loh, perlu nih poso, ya da'u ta'amahu wa syahwata wa syarabahu wa syahwatu min ajli fasawmu li wa ana adzibihi. Karena itu puasa ini bukan kuat-kuatan lapar, kuat-kuatan haus, la'allakum tattaqun, untuk Anda menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu. Terus no semangat puasa ini, terus no, kuat ndak sampean mulai subuh sampai maghrib ndak rokokan, kuat apa ndak? Demi taat kepada Allah, terus no, ojo rokokan sampai mati. Duit celeng ngono, insya Allah umroh sampean. Kuat ndak kuat? Karena itu ini semuanya sebenarnya pelajaran bagi kita, ya? Pelajaran bagi kita semuanya. Kenali para aulia Allah, bukan hanya sekedar kagum, waduh hebat keramatnya, tapi kenali mereka jadi orang lahir seperti kita biasa, tapi mereka menjadi orang yang bisa mentaklukkan nafsunya, menjadi orang yang takwa kepada Allah, akhirnya menjadi orang pilihan Allah. Ala inna Allah la khaufun alaihim wa la yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka orang beriman, bukan hanya sekedar beriman di lisan, tapi bertakwa kepada Allah dalam segala halnya. Mudah-mudahan insyaallah dapat barokah mereka, panjang umur, sehatul afiat zahir maupun batin, dan mudah-mudahan insyaallah Allah membuka segala yang menutup hati kita. Allah bimbing kita ke jalan yang Allah ridhai, amin ya rabbal alamin. Waffaqakumullah khair. Kita baca la ilaha illallah dengan harapan mudah-mudahan insyaallah Allah mentakdir di akhir umur, kalau Allah mentakdir kita meninggal dunia, mengucapkan la ilaha illallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah.
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا من أهل لا إله إلا الله، من خواص لا إله إلا الله، في دار لا إله إلا الله، في حسن لا إله إلا الله، يحققنا إياكم كحقيقة لا إله إلا الله، يوحينا على لا إله إلا الله، ويتبنا على لا إله إلا الله. اجعل آخر كلامنا الذي أجلنا قول لا إله إلا الله بعد عمر طويل في طاعته بطوف عافية وجمال في الدنيا آخر أحسن خاتمة للموت وإلى حضرة النبي محمد. الفاتحة.